teman-teman media selamat siang, bahwa hari ini di ruang sidang 4 agendanya adalah replik dari pihak jaksa terhadap pledoi kita yang kita sampaikan 2 minggu lalu. Jadi kami selaku penasihat hukum dari terdakwa Pak Prasetyo dan Pak Supriyanto, bahwa di dalam pledoi ini kami minta majelis hakim untuk memutus konslah, ya, artinya perbuatan itu terbukti tapi bukan merupakan perbuatan pidana, atau paling tidak membebaskan dari tuntutan dakwaan jaksa. Karena apa? Satu, pihak jaksa pada saat membuat tuntutan atau dakwaan ini tidak berdasarkan adanya fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Yang pertama, tidak pernah menghadirkan yang namanya korban atau pelapor, dalam hal ini Direktur PT DM. Ya. Yang kedua adalah di dalam fakta-fakta persidangan tersebut, ya, tidak ada bisa membuktikan para terdakwa klien kami ini menerima uang aliran dana yang dikatakan mengucur atau yang mengakibatkan kerugian dari PT Dima Invest itu. Lalu yang berikutnya, justru penerima uang ada yang 9 miliar, ada yang 3 miliar, ada yang lain-lain tidak dijadikan tersangka. Nah, ini ada apa? Jadi kami merasa klien-klien kami itu dizolimi sejak penyidikan di Polda Metro Jaya oleh penyidik. Ini yang perlu kami sampaikan. Penerima uang justru tidak dihadirkan baik sebagai saksi, dan seharusnya penerima uang, kalau konsekuensinya itu ada yang di perkara lain, ada yang di TPPU, harusnya penerima uang harusnya dihadirkan dalam persidangan. Itu saja sementara ini. Oke, Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau saya kuasa hukum atau penasihat hukum dari terdakwa Hikmat Hayat. Kami sama, dakwaannya sama, kemudian tuntutannya juga sama, yakni 3 tahun 9 bulan. Nah, klien kami ini berdasarkan fakta persidangan, kemudian bukti-bukti yang terungkap di persidangan, sama sekali tidak terbukti menerima aliran dana ataupun ada niat untuk sejak awal bersama-sama dengan para pelaku yang saat ini tidak dihadirkan dalam persidangan. Jadi dari 8 orang yang menjadi tersangka dalam perkara ini, hanya 4 orang yang disidangkan. Nah, pertanyaannya, kenapa yang 4 nggak disidangkan? Sementara yang 4 ini yang disidangkan ini, terutama klien saya, itu bukan orang yang menerima aliran dana. Nah, perkara ini juga sudah diproses secara perdata oleh pelapor. Namun faktanya klien saya itu atau klien kami terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, artinya kalau tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan, masa iya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana? Karena kan penjabaran terhadap perbuatan melawan hukum ini yang lebih luas itu atau lebih kompleks itu dalam hukum perdata. Kalau pidana ini jelas, kalau dia disebutkan melanggar pasal 372, ya maka apa yang dia gelapkan? Kan begitu. Kemudian kalau dia juga melanggar pasal, didakwa melanggar pasal 378, nah seperti apa bentuk ibu muslihatnya? Rangkaian kebohongan yang dia buat itu apa? Kemudian kalau dikatakan juga pasal 55, dia bersama-sama dengan siapa? Kan itu. Nah, itu semua terbantahkan dalam sidang pembuktian. Makanya saya sangat ironi tadi ketika misalnya jaksa mengajukan replik tertulis. Di dalam repliknya itu diantaranya menyebutkan bahwa terkait dengan bukti-bukti yang kami ajukan itu hanya sifatnya non ilmiah karena belum diuji secara ilmiah terkait screenshot chattingan, pembicaraan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kami sempat untuk menguji itu semua? Sementara kan perkara ini berjalan begitu cepat, persidangan pun begitu, ada waktu yang sudah diatur. Nah, sehingga kami kuasa hukum Pak Hikmat Hayat
berharap dengan bukti-bukti yang kami ajukan itu, majelis hakim yang mulia yang menangani perkara ini tidak menutup mata terhadap bukti-bukti yang kami ajukan. Karena dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami yakin dan percaya bahwa majelis sudah tahu seperti apa duduk perkara ini. Demikian. Ya, ada alasan dari pihak hakim untuk ketidakhadirannya pelapor gimana? Nah, apa sudah sempat ditanyakan? Untuk ketidakhadiran pihak pelapor ini memang sejak awal sudah diketahui oleh majelis hakim. Tapi untuk proses pemanggilan secara formil administratifnya itu sudah dilaksanakan. Namun tetap tidak hadir, tapi tetap dituntut seperti itu. Nah, kedepannya kalau misalnya ini sudah diputus dan kemudian mereka dinyatakan bersalah, ya mungkin kita nggak tahu ya seperti apa prosedurnya. Kemungkinan mereka tetap akan dikejar atau dicari oleh jaksa karena statusnya akan jadi DPO seperti itu. Tambah lagi bahwa replik dari penuntut umum, ya, jaksa penuntut umum pada tanggal 18 November 2024 ini tidak bisa mematahkan pledoi kami, bahwa pledoi kami itu ada 3 hal pokok yang tidak terbantahkan. Yang pertama, bahwa klien kami yang perkara nomor 758 PIT B 2021 PN Jaksel, yang pertama, terdakwa tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, Yang kedua, tidak ada double offset, ya, tidak ada double offset. Lalu yang ketiga adalah tidak ada meeting of mind dalam arti karena ada pelaku lain yang juga tidak dihadirkan, yang sama-sama terdakwa. Justru kami bisa mengatakan bahwa pelaku adalah orang-orang yang tidak dihadirkan, tidak mampu dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu Eki, Saimora, Situmeang, dan kawan-kawan. Oke, untuk sidangnya berapa kali lagi? Untuk apanya? Untuk sidangnya ini berapa kali? Ini kan kita minggu berikutnya adalah duplik. Nah, Terus nanti setelah duplik baru putusan. Pak, ini kan ada mengundus kemungkinan adanya persekongkolan, Pak, ya. Nah, ini sebagai pakar kuasa hukumnya akan menanggapi seperti apa nih, Pak? Sekongkolan gimana? Nah, mungkin antara pelapor dengan pihak dalam lah, Pak. Gitu. Itu tadi kita sudah sampaikan bahwa kami minta kepada jaksa penuntut umum untuk mengejar malah orang-orang yang telah menerima aliran dana itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang menikmati hasil kejahatan, sedangkan klien kami adalah orang-orang yang menjadi korban. Bukti-bukti yang menguatkan apa aja, Pak? Bukti-bukti di persidangan sudah jelas. Kemudian dari bukti transfer yang dilihat tidak ada bukti transfer. Semua tidak ada bukti transfer, tidak ada bukti menerima uang. Saksi-saksi yang meringankan juga menyatakan bahwa klien kami tidak ada penerima aliran dana. Kemudian saksi ahli juga sudah dihadirkan bahwa apa yang dilakukan oleh klien kami itu adalah hal-hal yang tidak bisa dituntut secara pidana, dan secara perdata pun mereka sudah dimenangkan dan tidak dituntut. mungkin apa sih kejanggalannya selain mereka tidak berhasil menghadirkan saksi-saksi lain atau ada orang-orang yang memang penerima aliran dana tersebut? Ada kejanggalan lain selain itu? Iya Pak, ya, itu Mas. Jadi kalau misalnya ternyata orang yang terbukti menerima aliran dana itu, ini kan kenapa saya bilang terbukti? Karena perkara ini sudah disidangkan secara perdata. Jadi terhadap pihak-pihak yang tidak dihadirkan itu memang secara perkara perdatanya terbaca semua alirannya dari si A ke si B dan lain sebagainya. Nah untuk klien saya itu sama sekali tidak ada. Klien saya Pak Barasi juga nggak ada. Nah sehingga bagaimana bisa seseorang dihukum tanpa niat, tanpa perbuatan? Ini kan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Makanya itu yang kami sesalkan. Kenapa para penerima uang itu tidak dihadirkan untuk supaya terang ini apakah memang klien kami ini bersekongkol dengan penerima dana, misalnya diberikan hadiah yang lain dalam bentuk yang lain, tapi kan ini enggak dihadirkan, sehingga aliran dana itu ya memang berhenti di mereka.
tidak terungkap di fakta persidangan apakah memang terdakwa yang lain ini menerima dalam bentuk lain misalnya itu. Nah makanya kalau dikatakan bersama-sama ya bersama-sama dalam apa? Kalau bersama-sama untuk pelaksanaan proyek, oh ya tentu karena memang ada apa namanya perjanjian fee terhadap klien kami. Nah faktanya perjanjian fee saja tidak dapat, apalagi keuntungan yang lain, malah rugi. Ini kan berperkara secara pidana dan perdata ini bukan ngeluarin sedikit biaya dan tenaga serta pikiran, malah dirugikan dengan perkara ini. Seperti itu. Tambahan dari prinsipal langsung. Gimana? Baik, terima kasih. Saya Hikmat Ayat. Saya terima kasih sebelumnya kawan-kawan media sudah memberikan dukungannya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa didengarkan semua pihak, terutama majelis hakim yang terhormat. Perlu disampaikan bahwa apa yang didengarkan oleh khalayak dari PH bahwa memang betul secara fakta berupa BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik, fakta persidangan, barang bukti, khususnya saya saat ini merasa perusahaan saya dijebak oleh yang namanya Heri, yakni pihak pelapor, anak buahnya Irman yang tidak pernah hadir sebagai saksi korban, bahwa saya dizalimi dengan cara perusahaan saya dipinjam. Setelah dipinjam tanpa konfirmasi, belum ada tanda tangan akad pembiayaan, pengajuan permohonan pembayaran sama sekali dari saya, secara sepihak dengan semena-mena, tanpa verifikasi, tanpa konfirmasi, langsung dibayar. Pada saat itu kejadiannya di tanggal 23, di mana saya sedang 23 Desember 2020, di mana saya saat itu sedang di Surabaya. Dan itu yang membuat saya dijadikan posisi saat ini. Kenapa? Karena itulah yang membuat dari pihak pelapor merasa dirugikan. Saat di fakta persidangan ditunjukkan oleh jaksa Yeri bahwa apa yang diminta oleh Hikmat itu berupa apa? Kwitansi pembayaran, ternyata apa yang disampaikan oleh jaksa kepada hakim bahwa kwitansi pembayaran itu tidak pernah saya buat karena saya memang tidak pernah buat dan saya ada di Surabaya. Yang kedua, nilainya juga berbeda dengan kontrak. Yang ketiga, dia posisinya salah. Harusnya kontraknya itu adalah PT A, tapi di kwitansi ditulis PT B. Namun demikian, jaksa tetap nekat, tetap secara amburadul memaksakan untuk ini dijadikan barang bukti. Padahal dalam fakta persidangan tidak pernah terbukti itu. Dan dari pihak Heri saat ditunjukkan barang bukti itu, dia tertunduk lesu dan dia merasa ada salahnya di sana. Itu yang terbesar buat saya. Jadi kesalahan saya itu adalah dianggap mengeluarkan biaya dari pihak investor, sementara saya tidak pernah mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan, mengajukan permohonan pembayaran suatu pembelian, tapi mereka sendirilah yang melakukan pembayaran itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih saya Nabi. Ya memang dari awal kasus ini ganjil ya buat saya. Ketika waktu itu ada permasalahan pembayaran, sebenarnya saya juga sudah berinisiatif mau melaporkan, tapi dilarang sama beberapa pihak. Nah, ternyata malah kemudian kami duluan yang dilaporkan. Jadi sangat ganjil sekali, bahkan saya tidak pernah ketemu dengan pihak yang menipu, tidak pernah berkomunikasi, saya juga tidak mencairkan dana, bahkan saya melarang proyek itu berjalan, tapi tetap diteruskan. Ada satu oknum yang tadi disebutkan, tapi ternyata malah kita yang dikriminalisasi. Jadi dari awal memang banyak sekali ganjil, bahkan sejak di penyidikan, penyidiknya sendiri sampai bingung loh. Saya
bingung kenapa kok bapak yang dilaporkan seperti itu. Tapi ya akhirnya tetap bergulir sampai saat ini, ya mudah-mudahan ini kita bisa mendapatkan keadilan dari majelis hakim. Pak, terakhir Pak, JPU memvonis 3,9 bulan Pak ya? Menuntut 3 tahun 9 bulan. Apakah ada kekecewaan Pak dari vonis tuntutan JPU sendiri? Saya sangat kecewa atas putusan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa, karena jaksa mengabaikan semua fakta persidangan, berkas acara pemeriksaan penyidik, barang bukti yang disampaikan dalam persidangan. Tentunya ini membuat saya pribadi dan teman-teman yang didakwakan ini menjadi berharap besar adanya keadilan di majelis hakim. Dan untuk jaksa saat ini saya berharap paling tidak dia bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita, kesalahan dia menyatakan bahwa kita tidak mengakui adanya perbuatan pidana. Memang kami tidak pernah melakukan itu semua seperti yang disampaikan pihak kami. Mens rea tidak ada, meeting of mind nggak ada, double offset nggak ada, dan barang bukti yang saya sampaikan tadi, saya tiba-tiba ditersangkakan, didakwakan karena mengajukan permohonan bayar, sementara saya tidak pernah melakukan permintaan bayar tersebut. Namun Heri secara pengecut berlindung di balik jaksa penuntut umum untuk menyalahkan kami semua. Demikian, kami cukup kecewa dan berharap keadilan dari majelis hakim. Oke Pak.